Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang paket tracer configuring basic OSPF V3 in a single area. Dan di sini ada objektifnya, yaitu di part 1 adalah configure OSPF V3 routing, and di part 2 verify connectivity. Dan backgroundnya adalah in this activity, the IPv6 addressing is already configured. Jadi udah dikonfigurasi IPv6-nya untuk IP address-nya. And you are responsible for configuring the tree router topology with basic single area OSPF v3 and then verifying connectivity between end device. Jadi langsung kita lihat ke part 1, configure OSPF v3 routing. Dengan langkah pertama yaitu adalah mengkonfigurasikan OSPF versi 3 ini di router 1, router 2, dan juga router 3. Use the following requirement to configure OSPF routing on all 3 routers. Jadi nanti kita akan melakukan enable IPv6 routing dengan proses ID is 10. Router ID for each router for R1 is 1.1.1.1, R2 is 2.2.2.2, and R3 is 3.3.3.3. So let's enable OSPF v3 on its interface. Langsung kita lihat ke bagian yang pertama, adalah tadi router 1. Kita open CLI, and then enable, masuk ke configure terminal. Lalu setelah itu, kita akan enable IPv6 routing, mengaktifkan dengan perintah IPv6 unicast routing seperti ini. Lalu setelah itu adalah proses ID 10 dengan perintah IPv6 router OSPF 10 dengan router ID-nya yaitu router ID 1.1.1.1 dan menggunakan auto cost reference bandwidth is 1000. Lalu gunakan passive interface-nya untuk C0/0. Lalu kita end. Setelah itu clear IPv6 OSPF process. Yes. Seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke configure terminal. Interface 4G 0/0. Kita buat IPv6 OSPF 10 area 0 seperti ini. Lalu gunakan perintah lagi yaitu interface serial 0/0/0 dan IPv6 OSPF 10 area 0. And the last interface serial 0/0/1 IPv6 OSPF 10 area 0. Seperti ini. And then kita end. Lalu seperti itu yang di R1 sudah. Lalu kita akan melakukan konfigurasi OSPF yang di R2. Kita open CLI, enable, lalu configure terminal. Setelah itu tetap sama perintahnya dengan yang sebelumnya di R1. Bahkan nanti di R3 juga perintahnya hampir mirip-mirip, cuma yang membedakan adalah router ID-nya saja. Seperti itu. Lalu kita mengaktifkan IPv6 unicast routing. Setelah itu adalah proses ID-nya menggunakan perintah IPv6 router OSPF 10 dengan router ID yaitu 2.2.2.2
seperti ini, lalu menggunakan auto cost reference bandwidth 1000, lalu adalah passive interface untuk G0/0, and then kita end. Setelah itu kita masuk ke clear, kita gunakan perintah clear IPv6 OSPF process. Yes. Lalu setelah ini masuk lagi ke configure terminal untuk interface C0/0 sama seperti yang di R1 tadi, dan IPv6 OSPF 10 area 0 seperti ini, lalu interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 10 area 0, lalu yang terakhir adalah interface serial 0/0/1 dengan IPv6 OSPF 10 area 0. Oke, seperti ini, lalu kita end. Kalau sudah ini, lalu setelah itu kita masuk ke konfigurasi yang ke router 3, yaitu OpenCLI, enable, lalu configure terminal, lalu kita aktifkan lagi IPv6 routingnya, IPv6 unicast routing, lalu proses ID 10 adalah kita IPv6 router OSPF 10 dengan router ID-nya adalah 3.3.3.3, lalu gunakan perintah auto cost reference bandwidth 1000, lalu kita lakukan passive interface untuk G0/0, lalu setelah itu kita end dan kita clearkan IPv6 OSPF process. Yes. Lalu kita masuk ke configure terminal dan interface G0/0 IPv6 OSPF 10 area 0, lalu kita lakukan interface di serial 0/0/0 dengan IPv6 OSPF 10 area 0 seperti ini, dan yang terakhir adalah interface serial 0/0/1, lalu IPv6 OSPF 10 area 0. Oke, setelah ini kita end-kan. Nah, jadi itu udah selesai di R1, R2, dan juga R3-nya. Sekarang kita ke part 2 adalah melakukan verify connectivity. Jadi untuk melihat hasil dari specific connectivity ini, kita bisa klik check result, lalu lihat ke bagian connectivity testnya, dan di sini udah successful semua untuk setiap jaringannya. Lalu demikian yang bisa saya jelaskan untuk paket tracer ini, langkah-langkahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.